kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam Doa Kekuatanku Channel pada hari ini Sabtu 29 Maret 2025. Kita akan berdoa bersama dipimpin oleh Suster Maria Magda PRR, dan kita akan membaca kitab suci dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Dan kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Joyce PRR. Marilah kita siapkan hati, kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam keseluruhan hari ini. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai.
Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan yang diceritakan Yesus dalam Injil suci hari ini yang baru saja kita dengar ditujukan, diperuntukkan bagi semua orang, juga bagi kita yang mungkin seringkali menganggap diri kita ini paling benar dan kemudian melihat orang lain itu rendah atau senantiasa mempersalahkan orang lain, mempersoalkan kesalahan atau hal-hal yang dibuat yang tidak berkenan dengan apa yang kita pikirkan. Kisah ini juga kemudian ditutup dengan pernyataan Yesus bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, realitas menunjukkan bahwa manusia selain makhluk sosial, ia juga adalah makhluk individual. Kenyataan sebagai makhluk individual ini membuat manusia kemudian memprioritaskan dirinya, mencari aman untuk dirinya, dan menjadikan segala sesuatu untuk dirinya atau tentang dirinya. Hal ini kemudian membuat manusia jatuh dalam kecenderungan untuk memprioritaskan diri, untuk mencari pembenaran untuk dirinya, serta menyalahkan orang lain. Keadaan demikian ini sering menimbulkan konflik karena masing-masing mempertahankan dirinya, mempertahankan egonya, juga menyalahkan orang lain. Hal ini mengajak kita untuk merenungkan perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan suci hari ini. Tuhan Yesus mengatakan ada 2 orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Di satu pihak ada seorang Farisi yang berdoa dengan kata-kata yang panjang dan membanggakan dirinya. Orang Farisi ini menginventariskan praktik-praktik kesalehannya. Ia mengatakan bahwa ia selalu berdoa, ia selalu menjalankan puasa, menjalankan perpuluhan, juga tidak melakukan hal-hal kejahatan seperti yang dilakukan oleh pemungut cukai. Dalam hal ini, orang Farisi ini membandingkan dirinya dengan si pemungut cukai yang dalam masyarakat kala itu dianggap sebagai pendosa. Kemudian di satu sisi, ada juga seorang pemungut cukai yang merendahkan diri. Ia berada dari kejauhan karena merasa tidak layak di hadapan Allah. Ia merendahkan dirinya serta memohon pengampunan dan belas kasih dari Allah. Menurut Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh 2 orang ini menyebabkan hasil yang berbeda. Orang Farisi tidak mendapatkan pembenaran dari Allah, sedangkan si pemungut cukai, ia akan pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih, kerendahan hati sangat diperlukan dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, teristimewa dalam zaman ini. Ketika satu sisi mempertahankan dirinya, kebenaran tentang dirinya,
satu sisi juga mempertahankan tentang pembenaran dirinya, kemudian menyalahkan orang lain, hal itu akan menimbulkan percekcokan atau konflik dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, melalui bacaan suci hari ini, Tuhan Yesus menegaskan kita tentang pentingnya kerendahan hati. Mau merendahkan diri, mengakui kesalahan adalah kunci hidup damai dan harmonis di antara banyak orang di dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga sapaan sabda Tuhan hari ini memampukan kita untuk terus bersikap rendah hati dan juga berani mengakui kelemahan dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama, sehingga kita semua saling mengoreksi diri dan dapat menciptakan kehidupan yang harmoni di antara kita. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit. Entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi,
anak-anak dalam keluarga, dan juga pendidikan baik di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Orang-orang yang selalu kita ingat dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat doa kekuatanku telah hadir dan bergabung bersama dengan kami dalam doa bersama pada hari ini. Sampai jumpa lagi di hari esok, dan kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu.